Gimana kabarnya? Semoga kabar kita semua baik-baik saja ya. Jadi, pada video ini, kita akan mendiskusikan request dari teman-teman diskusi investasi yang baru mau mulai terjun ke investasi reksadana. Kira-kira seperti apa cara kerja reksadana? Gimana caranya reksadana memberikan keuntungan pada kita? Yuk langsung kita lihat di video ini. Pada ilustrasi ini, terlihat bahwa reksadana adalah sebuah sistem yang mengumpulkan dana dari investor, saya dan Anda, ditampung pada suatu wadah, dalam hal ini bank kustodian atau bank penampung, yang kemudian dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan pada berbagai instrumen keuangan seperti saham, surat berharga negara atau obligasi, dan instrumen pasar uang lainnya. Nah, di sini terlihat bahwa investasi reksadana dapat dilakukan oleh siapa saja, dengan berbagai latar belakang dan karakteristik. Pada umumnya, ada dua jenis metode pembelian reksadana. Metode pertama, pembelian satu kali langsung dengan dana yang besar. Metode kedua, pembelian berkala dengan dana yang lebih kecil. Jadi sistemnya seperti nyicil, nabung rutin. Reksadana dapat dibeli di bank dengan cara datang langsung ke cabang-cabang terdekat atau melalui aplikasi online bank tersebut. Juga dapat dibeli melalui sekuritas seperti iPod Fund dari Indo Primer atau Max Fund dari Mirai. Tapi, cara yang paling simpel dan keren saat ini adalah pembelian dari e-commerce seperti Bibit, Bareksa, Bukareksa, atau Tokopedia. Kita harus punya rekening ya untuk transfer uang atau menerima transfer uang saat kita menjual reksadana. Di Indonesia, reksadana terbagi menjadi 4 jenis, yaitu reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Manajer investasi akan melakukan penempatan dana sesuai dengan produk yang ditawarkan ke investor. Pada satu produk reksadana, di dalamnya sudah terdapat beberapa instrumen. Jadi, sudah terdiversifikasi ya. Contohnya, pada satu produk reksadana saham, di dalamnya terdapat beberapa emiten saham. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenis reksadana ya. Pertama, reksadana pasar uang. Memiliki resiko sangat rendah, cocok untuk investasi di bawah 1 tahun. Kemudian ada reksadana obligasi atau pendapatan tetap, memiliki resiko menengah, cocok untuk 1-3 tahun. Reksadana saham memiliki resiko tinggi dengan potensi imbal hasil yang tinggi juga, cocok untuk investasi 3-5 tahun. Tapi kalau bisa di atas 5 tahun sih bakal lebih bagus ya. Sekarang gimana sih cara kerja reksadana sehingga bisa memberikan keuntungan untuk kita? Jadi, contohnya Anda membeli reksadana dengan uang 100.000. Harga reksadananya, atau NAB, nilai aktiva bersih. Jadi NAB itu artinya harga reksadana per unit. Nah, harga reksadananya 1.000 per unit. Jadi Anda dapat 100 unit ya. Misalkan, minggu depan, Anda jual 100 unit reksadana itu. Harga jual saat itu naik menjadi 1.200 per unit. Sehingga hasil penjualan Anda jadi 120.000. 100.000 itu modal, ditambah 20.000 keuntungan. Jadi intinya, keuntungan reksadana itu didapat dari selisih harga beli dan harga jual, atau selisih NAB. Sekarang, gimana cara kita mengukur kinerja reksadana apakah baik atau buruk? Kita bisa membandingkannya dengan benchmark atau tolak ukur. Apabila di atas benchmark, maka kinerjanya bagus. Tapi kalau di bawah benchmark, maka bisa dibilang kinerjanya kurang baik. Contoh kasus reksadana A berhasil di atas benchmark, dan reksadana B berada di bawah benchmark. Sehingga, setelah dievaluasi, kita bisa menjual reksadana B untuk dipindah ke reksadana A atau reksadana lainnya guna mendapatkan hasil yang lebih optimal. Reksadana juga memiliki risiko ya. Salah satu di antaranya adalah penurunan harga. Reksadana pasar uang memiliki risiko rendah, reksadana obligasi atau pendapatan tetap memiliki risiko menengah, reksadana saham memiliki risiko tinggi. Sekarang saya akan membahas kelebihan investasi reksadana. Pertama, investasi kita dikelola oleh manajemen investasi yang profesional dan sudah berpengalaman. Tapi ingat, harus tetap dievaluasi ya. Investasi di reksadana itu cukup liquid atau mudah dicairkan. Misal, Anda membeli hari ini, ketika unit sudah masuk, Anda bisa langsung menjualnya.
investasi Anda pada reksadana sudah terdiversifikasi juga menjadi beberapa macam instrumen. Jadi simple ya, satu untuk semua. Pastikan investasi reksadana Anda sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK ya. Adanya keterbukaan informasi investasi kepada investor tercantum pada Fund Fact Sheet yang diperbaharui setiap bulan. Reksadana sudah bisa dibeli dengan uang mulai dari 10.000. Bayangkan, 10.000 saja Anda sudah bisa jadi investor reksadana. Kemudian yang terakhir, reksadana bukan objek pajak, sehingga keuntungan Anda tidak dipotong-potong lagi. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you in the next video.